warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Febrian dengan NIM A1A3250993 dari kelas R003 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas dari bab buku globalisasi, liberalisasi pendidikan tinggi. Isu pendidikan tinggi belakangan ini menjadi isu sentral. Meningkatnya pemahaman akan pentingnya pendidikan yang semula boleh dikatakan merupakan kebutuhan sekunder atau malahan tersier telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Selanjutnya ada internasionalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Isu pendidikan tinggi tidak lagi berada di ranah nasional, melainkan sudah meluas melewati batas-batas negara atau internasional, atau bahkan menjadi isu global saat ini. UNESCO dan Council of Europe dalam Code of Practice on Transitional Education pada tahun 2001 menggunakan istilah transnational education untuk menyebutkan fenomena ini. Menurut kedua badan ini, pendidikan transnasional mengacu pada semua jenis pendidikan di mana peserta didik berada di negara yang berbeda dari negara yang menjadi basis lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya ada kritik liberalisasi pendidikan tinggi. Kritik terhadap liberalisasi pendidikan tinggi telah banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini terutama dilakukan pasca krisis finansial global yang semakin mempersempit akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang semakin mahal ini. Selanjutnya, ancaman terhadap pendidikan publik. Sekalipun GATS tidak secara langsung menghendaki liberalisasi secara progresif dalam pelayanan pendidikan, banyak penentangannya percaya bahwa GATS bisa menjadi ancaman terhadap pendidikan publik. Sebenarnya GATS seperti halnya dengan persetujuan di bawah WTO, nilai-nilai prioritas ekonomi atas nilai sosial dan pemberian pelayanan yang didasarkan pada prinsip persaingan bebas, memberikan makna melainkan semua hambatan yang memblokir atau menghalangi arus bebas pelayanan yang bisa diperdagangkan antar negara. Dalam Porto Alegre Social Forum tahun 2002, sebuah konsensus luas bisa diperoleh bahwa perdagangan bebas tidak menjadi kekayaan dan pembangunan bagi bangsa dan rakyat. Dikarenakan WTO menguntungkan negara-negara kaya dan menghimpun banyak otoritas dan kekuasaan atas persoalan-persoalan yang tidak harus dinegosiasikan di dalam organisasi. Selanjutnya, reaksi masyarakat di beberapa negara. Pertama, ada Indonesia. Di Indonesia sendiri, kritik terhadap liberalisasi pendidikan disampaikan terutama pasca pengesahan Badan Hukum Pendidikan atau BHP. Setelah memperoleh tanggapan negatif, akhirnya Mahkamah pasca Konstitusi melakukan judicial review terhadap undang-undang BHP ini dan kemudian membatalkan pengesahannya pada tahun 2010. Selanjutnya ada Eropa. Warga di berbagai negara di Eropa juga mengkritik liberalisasi pendidikan tinggi di negaranya masing-masing. Di Hungaria misalnya, para mahasiswa dan murid sekolah menengah di hampir seluruh negeri melakukan berbagai aksi protes sebagai reaksi atas rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah universitas yang didanai oleh negara. Selanjutnya ada Korea Selatan. Di Korea Selatan, isu liberalisasi pendidikan tinggi sedikit berbeda dengan negara lainnya. Sekalipun semakin banyak penduduk muda yang melanjutkan pendidikan mereka hingga ke level pendidikan tinggi, tetapi universitas-universitas di Korea Selatan mulai mengurangi pesertanya. Hal ini terjadi karena selama 2 dekade pembangunan, pemerintah memberikan banyak persetujuan untuk membentuk perguruan tinggi. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan angka kelahiran di Korea Selatan yang sangat rendah. Selanjutnya ada Amerika Latin. Di Amerika Latin sejak tahun 1990-an, pendidikan menengah telah berkembang dan pada akhirnya menciptakan kebutuhan akan pendidikan tinggi semakin meningkat.
Pendidikan swasta telah menjadi model utama, sekalipun banyak memperoleh kritikan, yaitu karena dianggap terlalu mahal dan kualitasnya dianggap kurang baik, bahkan di bawah standar. Selanjutnya ada signifikansi isu liberalisasi pendidikan tinggi. Seperti yang telah saya jelaskan, terlihat bahwa isu liberalisasi pendidikan tinggi sudah sejak lama semakin mengemuka signifikannya. Isu liberalisasi pendidikan tinggi ini menjadi signifikan sejalan dengan mencuatnya isu ini sebagai salah satu isu global kontemporer yang sangat penting. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sebagai sebuah isu global kontemporer, liberalisasi pendidikan tinggi menjadi fokus perdebatan sejumlah kalangan yang berujung pada 3 hal pokok, yaitu peran pemerintah dalam pendidikan tinggi, mobilitas sivitas akademi, dan kompetensi antar perguruan tinggi. Yang kedua, pada dasarnya liberalisasi adalah sangat penting guna memberikan keleluasaan kepada penyedia atau penyelenggara pendidikan, yaitu pemberian peluang kepada swasta untuk menyelenggarakan pendidikan, memberlakukan otonomi pendidikan tinggi, dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sekian yang dapat saya sampaikan dari bab ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.